Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk tafaqquh fid din, untuk kita mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita masih dalam pembahasan yaitu tentang kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan kaifiyat tasyahud, tata cara dalam tasyahud, yang mana ada beberapa hadis yang kita baca namun kita belum jelaskan apa yang bisa diambil dari faidah-faidah dalam hadis tersebut. Taib, di antara hadis-hadis yang kemarin kita telah baca dan belum kita jelaskan, kita baca lagi ya matannya, lalu insyaallah kita akan jelaskan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salatu wat-thayyibat at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u, muttafaqun alayhi wa lafdhu lil Bukhari. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami, lalu beliau berkata, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia membaca tasyahud tersebut, kemudian thummal yatakhayyar minad du'a ajabahu ilaihi fayad'u. Setelah itu dia hendaknya memilih dari doa yang dia kehendaki. Ia memilih apa? Memilih doa-doa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Fayad'u, lalu dia berdoa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari. Kemudian walin Nasa'i, dan riwayat Imam Nasa'i, kunna naqulu qabla an yufradha alaina at-tasyahud. Dahulu kami membaca ya sebelum diwajibkan atas kami, yaitu membaca tasyahud. Dan kemarin sudah kita baca ya
kelengkapan dari hadis tersebut, yaitu dahulu kami membaca sebelum kami diwajibkan membaca tasyahud. Ada yang masih ingat apa yang dulu dibaca oleh para sahabat sebelum diwajibkan tasyahud? Yaitu dalam riwayat secara lengkapnya, kunna naqulu fi sholati qabla an yufradha alaina tasyahud, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Jadi dahulu sebelum diwajibkan kami untuk membaca tasyahud, maka dahulu kami membaca assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, keselamatan bagi Jibril dan Mikail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la taqulu hakadha, janganlah kalian membaca seperti ini. Fa innallaha huwas salam, karena Allah adalah Maha memberikan keselamatan. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah, akan tetapi yang kalian baca adalah tasyahud, yaitu at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Taib, wali Ahmad, dan riwayat Imam Ahmad, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu at-tasyahud wa amarahu an yu'allimahu an-nasa. Itu Nabi mengajari tasyahud, kemudian memerintahkannya agar mengajarkannya kepada manusia. Namun hadis ini hadis dhaif atau hadis yang lemah. Hadis riwayat siapa tadi? Imam Ahmad, ya. Wali Muslim, dan riwayat Imam Muslim, an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Ya, dengan redaksi tasyahud yang lain, ya, yang berbeda dengan redaksi hadis Abdullah bin Mas'ud. Baik, kemarin kita sedikit menjelaskan beberapa kalimat yang ada dalam redaksi tasyahud. Di antaranya adalah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat itu adalah at-ta'zim, yaitu pengagungan. Jadi setiap ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan akan mengagungkan Allah, itu at-tahiyyatu lillah. Ya, setiap ucapan, setiap perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makna dari at-tahiyyatu lillah anna jami'at ta'zimat wa kullu ma yadullu 'ala as-salami wal mulki wal baqa'i huwa lillah mukhtassun bihi la yastahiquhu siwa. Jadi semua pengagungan dan setiap yang menunjukkan akan keselamatan, kepemilikan, penguasaan dan kekal itu adalah miliknya Allah. Hanya bagi Allah saja. Semua pengagungan itu hanya bagi Allah saja.
yang lain tidak berhak untuk mendapatkannya. Makanya di antara contohnya adalah pengagungan itu seperti ruku. Ya. Ketika ruku, melakukan ruku itu berarti melakukan pengagungan kepada sesuatu yang lain. Nah, ini tidak boleh kecuali hanya bagi Allah saja. Seperti ruku, seperti sujud, seperti khudu, yaitu tunduk. Ini adalah di antara contoh-contoh dari bentuk pengagungan yang hanya diperuntukkan bagi Allah saja. Ya. Maka at-tahiyatu lillah ini bukan hanya sekedar ucapan saja, ya. Tapi konsekuensinya itu adalah apa? Semua pengagungan itu hendaknya kita persembahkan untuk Allah saja. Jangan diberikan kepada yang lain. Makanya sujud jangan kepada manusia, ruku jangan kepada manusia, atau ketundukan itu jangan berikan kepada manusia, karena kita mengucapkan at-tahiyatu lillah. Maka ini jangan dikira tidak ada maknanya ketika kita mengatakan at-tahiyatu lillah. Pengagungan itu hanya bagi Allah saja. Ini luar biasa maknanya. Makanya ya, kalau kita paham maknanya itu, kita tidak salah nantinya dalam menempatkan sesuatu yang mana pengagungan ini hanya bagi Allah, jangan sampai dipersembahkan kepada selain Allah. Wassalawatu ay jami'us salawat lillahi la ahada yastahiquha fardhuha wa nafluha. Demikian pula salawat, yaitu adalah lillahi ta'ala, bagi Allah, dan tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya. Wat thayyibat jami'ul aqwali wal af'ali lahu ta'ala, wa kullu ma taba min sifatin aw qawlin aw fi'lin fahuwa thabitun lillah, li'anna Allah thayyibun wa sifatuhu wa kalimatuhu wa af'aluhu thayyibatun. Nah, ini juga perlu diperhatikan maknanya. Lafaz wat thayyibat, itu segala ucapan, segala perbuatan yang baik, itu adalah lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap yang baik dari sifat-sifat maupun ucapan maupun perbuatan itu adalah tsabitun lillah, itu adalah tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat-sifat Allah itu sifat-sifat yang baik, perkataan-perkataan Allah itu perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang baik. Ya, ketika mentakdirkan, ketika menetapkan, ketika memberikan rizki, ketika menahan rizki, ketika menurunkan hujan, ketika menahan hujan, semuanya perbuatan Allah itu adalah baik. Li'annallaha thayyibun, karena Allah itu maha baik. Nah, ini loh yang menjadikan kita ini tidak gampang suudzon kepada Allah.
kalau sedang diuji atau sedang ditimpa musibah itu ingat Allah itu maha baik. Wat-thayyibat, sehingga kita itu gak gampang stres, ya, diuji sakit, ya, diuji dengan musibah. Itu kadang kita nggak terima, ya, dengan takdir tersebut. Padahal Allah itu maha baik. Sifat-sifatnya, kalimat-kalimatnya, perbuatan-perbuatannya thayyibah, yaitu baik. Ini juga bentuk dari tauhid yang benar. Apalagi kalau ujiannya, cobaannya itu bertubi-tubi. Itu kalau enggak punya keimanan yang kuat itu bisa-bisa apa? Bisa-bisa apa? Bunuh diri. Iya, bisa bunuh diri karena enggak kuat, ya. Sakitnya enggak sembuh-sembuh dan luar biasa sakitnya, ya. Itu kalau orang yang enggak iman itu mending mati aja udah. Itu kalau enggak iman, orang-orang kafir. Ya, padahal tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali baik bagi hambanya. Cuma kita ini itu tadi enggak bisa merenungi dengan baik, ya. Atau imannya kurang kuat, imannya lemah, sehingga yang timbul adalah suudzon kepada manusia aja itu sifat yang tercela, apalagi suudzonnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini kerja kok nggak pernah hasil gitu. Ya apa ya? Sebulan kerja nggak dapat apa-apa. Ya masih diuji kesabarannya bagaimana, ya, tawakalnya bagaimana. Dan yakin bahwasanya Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Cuma kita ini yang sebenarnya menzalimi diri kita. Kita ini yang zalim. Maka sifat-sifat Allah, kalimat-kalimat Allah, dan juga perbuatan-perbuatan Allah itu semuanya baik. Walahu aidan min a'malil ibadil qawliyati wal fi'liyati thayyib, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Karena Allah itu maha baik, maka enggak mungkin menerima kecuali yang baik. Amalan kita, ya, kalau diiringi dengan riya, diiringi dengan sum'ah, itu bukan amalan yang baik. Amalan yang kotor. Karena apa? Menginginkan pujian manusia, menginginkan balasan duniawi. Makanya enggak Allah terima, karena enggak ikhlas. Masih ada kotoran-kotoran, yaitu riya, sum'ah, dan yang semisalnya. Maka wat-thayyibat itu adalah yang baik-baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga hendaknya kita mengerjakan apa-apa yang baik.
Apa-apa yang baik itu yang Allah perintahkan, yang Rasulullah perintahkan, dan kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, itu insyaallah akan menjadi amalan yang baik, amalan yang soleh. Fa'alal musalli an yastahdhira hadhil ma'ani wa la yaqulu hadzal lafzi aw wa la yaqulu hadzal lafdha ala annahu dzikrun wa thana'un fahasbu. Nah, ini seorang yang sholat hendaknya benar-benar memahami, merenungi makna-makna yang terkandung dalam bacaan tasyahud tersebut. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ini cuma beberapa kata tapi apa? Luar biasa itu maknanya itu. Makanya kalau ada orang yang selesai sholat nyolong sandal itu ya sholatnya itu nggak benar berarti. Dia maksudnya ya, bukan sholatnya. Dia ketika sholat itu benar-benar tidak menghayati, tidak merenungi. Ya pokoknya yang penting sholat gitu loh. Padahal kalau kita melihat ya bacaan-bacaan luar biasa. Makanya setelah sholat itu akan menjadi lebih baik imannya, ketakwaannya. Kalau apa? Kalau memahami dengan benar bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat kita itu, makna-makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan sholat itu luar biasa ya. Tapi kalau sholatnya sekedarnya aja ya, sehingga terkesan kayak olahraga itu loh, Allahu Akbar, kemudian gerak, selesai, nggak ada ruhnya itu ya, nggak ada ruhnya. Ya, makanya harus banyak kita koreksi sholat kita ini. Sudah benar-benar khusyuk apa tidak itu loh. Jangan tidur aja yang khusyuk ya. Nah ini bahaya nih ya. Sholatnya harus khusyuk sebenarnya gitu loh. Karena kalau khusyuk kita akan mendapatkan balasan yang sempurna dari sholat kita. Bukan separuh, bukan sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sampai seterusnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Orang yang selesai sholat hanya dapat sekian persen saja. Ya karena tidak memperhatikan kekhusyukan sholatnya. Qauluhu assalamu alayka ayyuhan nabi, ay assalamatu min kulli afatin wa makruh. Jadi doa agar diselamatkan dari segala keburukan dan kejelekan, diselamatkan dari bencana, petaka, mara bahaya. Ya. Itu adalah salam. Makanya orang yang salam itu mendoakan keselamatan bagi saudaranya. Ya, wa hiya jumlatun khabariyatun mutadhamminatun ma'na du'a. Meskipun bentuknya itu penghabaran, akan tetapi maknanya adalah doa, yaitu memohon agar Allah memberikan keselamatan. Walihada
ikhtira lafdhu as-salam alladhi huwa ismullah alladhi yudhkar 'ala al-a'mal lijtima'i ma'anil khairat fihi wa intiqa'u 'awaridhish syarr anhu fayakunu masdar bima'na salamah. Jadi berisikan doa. Ya, berisikan doa memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Dan ini adalah kebaikan. Dan juga memohon agar dijauhkan dari yang namanya kejelekan. Ya, luar biasa. Ucapan-ucapan yang ada dalam agama kita ini. Ya, semuanya mengandung kebaikan. Cuma kita aja yang tidak paham ya secara utuh apa maksudnya, apa maknanya, sehingga hanya seperti sebuah ucapan saja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa rahmatullahi ar-rahma min sifatillahi al-laiqati bi jalalihi, yaitu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, dan wa min athariha in'amuhu wa ihsanuhu ala makhluqatihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa la yuhsa, la yu'addu wa la yuhsa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang luar biasa yang diberikan kepada makhluknya. Tidak hanya kita manusia, tapi juga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yaitu Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan kebaikan bagi makhluk-makhluk ciptaannya, yang itu semuanya tidak bisa dihitung. Saking banyaknya nikmat, saking banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak bisa dihitung. Nikmat bisa bernafas, menghirup oksigen, itu kalau dinominalkan berapa itu? Mulai dari lahir sampai sekarang. Ada yang bisa ngitung enggak? Yang belakang biasanya pinter ngitung, yang belakang. Itu oksigen itu berapa itu harganya? Dan berapa tahun kita gratis? Nggak usah repot-repot beli ke rumah sakit ya, ngantri kayak pas corona dulu itu kan. Gratis itu. Berapa kalau dinominalkan itu? Itu baru oksigen ya, belum yang lainnya. Jantung, ginjal, paru-paru. Luar biasa. Jadi itu diantara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza du'aun lin nabi sallallahu alaihi wasallam bihusulil matlub wa huwa rahmah ba'da du'a lahu bis salamati minal marhub. Yaitu kita mendoakan agar Allah memberikan keselamatan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar Allah memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatuhu jam'u barakah wa hiya khairatuhul katsiratul mustamirrah. Kebaikan-kebaikan yang banyak yang terus-menerus. Yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ma yubaraku lahu fi mat'amihi wa mashrabihi
wa kulli sya'nin min syu'uni hayatihi. Itu kita pun memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tatkala beliau masih hidup, Allah berkahi makanannya, minumannya, dan segala urusan dalam kehidupan beliau. Wa ba'da mamatihi bi kathrati atba'ihi wa intishari syari'atihi. Dan juga keberkahan semoga diberikan kepada Nabi kita Muhammad setelah beliau meninggal dunia, yaitu dengan banyaknya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya umat beliau. Nah, ini keberkahan setelah meninggalnya Rasulullah. Umatnya semakin banyak, syariat-syariatnya itu tersebar luas, tidak hanya di Arab tapi juga di segala penjuru dunia, di Amerika, di Eropa, di Afrika. Nah, ini keberkahan yang Allah berikan setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ai ma'syaral ummah al-islamiyah, yaitu umat Islam secara keseluruhan. Wa minhum al-musalli nafsahu wa man ma'ahu minal musallin in kana fi jama'ah. Wal ibad jam'u 'abd wa huwa al mutadhallil lillahi ta'ala bit ta'ati, was salihin jam'u salih wa huwa al qa'im bima 'alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi. Jadi kita pun memohon agar kita diberikan keselamatan dan juga agar hamba-hamba yang saleh itu diberikan keselamatan. Dan hamba itu adalah orang yang menghinakan dirinya kepada Allah, al-mutazallil. Makanya abdun, ya, kalau mau ngasih nama abd itu digandengkan dengan nama-nama Allah, ya, karena menghinakan. Abd itu mutazallil. Abdurrahman, Abdullah, yaitu hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman, dan nama-nama Allah yang lainnya. Karena apa? Karena mutazallilillah. Abd atau hamba itu adalah orang yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan melakukan ketaatan. Kalau hambanya dunia, maka dia akan menjadi budak siapa? Dunia. Tunduk pada dunia, menghamba pada dunia, agar bisa mendapatkan kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan sesaat, yang itu pun ya pada hakikatnya bisa membinasakan manusia. Dan siapakah orang-orang yang soleh itu? Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Al-qa'im bima 'alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi. Kalau ingin menjadi hamba yang soleh, maka hendaknya dia tunduk kepada Allah dan dia pun menunaikan hak-haknya Allah
dan hak-haknya manusia. Apa hak terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mentauhidkan Allah. Kita tidak dianggap orang yang saleh kalau kita masih melakukan perbuatan syirik. Karena tauhid adalah hak Allah yang paling besar. Apakah zaman sekarang kesyirikan merajalela atau sepi? Merajalela ya. Nah, ini tugas kita ya, tugas kita untuk mengajarkan tauhid agar kesyirikan itu tidak semakin menyebar, tambah banyak. Jadi orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba-hamba Allah. Jangan sampai ibadahnya bagus, tauhidnya bagus, tapi muamalah dengan manusia tidak bagus. Mencacat kehormatan saudaranya, menggibah, mengambil punya saudaranya, temannya. Nah, ini juga bukan termasuk orang yang soleh, orang yang baik, karena dia tidak memperhatikan dan tidak menunaikan hak-hak manusia. Taib. Kemudian sabda Nabi atau ucapan Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah, ini sudah pernah kita bahas. Kemudian yang berikutnya tsumma liyatakhayyar minad du'a ya'jabahu ilaih. Kemudian hendaknya dia memilih doa yang dia sukai, yang dia inginkan. Wa hadza amru ibahatin la ijab. Dan ini meskipun lafadznya itu berupa perintah, tsummal yatakhayyar. Di sini ada lam itu lamul amr, perintah, tapi maksudnya adalah amru ibahah. Yaitu apa? Perintah yang membolehkan. Boleh memilih doa-doa yang dia kehendaki. Kalau pengen rezeki yang halal, yang baik, silakan. Kalau umpama masih jomblo ya, pengen dapat istri yang sholihah, silakan membaca doa yang dia penginkan. Kalau pengen yang kedua ya, ta'adud ya, silakan kalau mampu gitu loh ya, mampu secara materi dan mampu secara fikihnya juga. Jangan sampai ta'adud tanpa ilmu gitu loh ya, ini bahaya nanti. Kalau ingin mendapatkan anak ya doa. Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu. Yakni falyaqul ma yakhtaru minad du'a mimma yuhibbuhu min khairai ad-dunya wal akhirah. Itu dia milih doa yang mana yang dia inginkan, yang dia sukai untuk kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Dan
Kalau bisa doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya cepat kok, sekarang lambat ya. Berarti waktunya barokah itu ya. Waktunya barokah. Jadi memilih doa yang dia kehendaki. Ya. Seumpama dia menginginkan agar usahanya ya barokah, lancar, ya dia berdoa kepada Allah. Jangan malah perginya ke dukun. Tapi dia meminta kepada Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Dan tidak hanya rizki, tapi rizki yang halal dan yang baik, sehingga barokah, halalan thayyibah. Kalau berkah itu luar biasa, tenangnya ya, tentram, baik untuk diri kita, istri kita, dan juga anak-anak kita. Tapi kalau cuma nominal, ya, rizki yang nominalnya banyak, besar, itu belum tentu barokah. Apalagi nggak ada syukurnya, nggak ada qanaahnya. Meskipun dapat rizki yang banyak, itu tetap dianggap sedikit karena nggak ada syukur, nggak ada qanaah. Sampai-sampai kalau dapat 100 juta itu loh ya, sehari habis tuh. Besoknya sudah mikir lagi. Ya karena nggak barokah. Tapi kalau umpama sedikit ya, kemudian kita syukur, qanaah, maka yang sedikit itu luar biasa menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kebaikan untuk keluarga kita. Baik, jadi pilihlah doa-doa yang disukai, yang itu semuanya adalah untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Dan akhirat ini yang lebih penting sebenarnya. Iya, jangan hanya minta kebaikan dunia saja. Biar di dunia ini bahagia, senang, tapi kita nggak mikirkan masa depan kita yang sesungguhnya, yaitu masa depan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Kalau masuk surga kekal di surga, kalau masuk neraka dalam keadaan kufur ya kekal. Kalau dalam keadaan maksiat dicuci dulu dosa-dosanya, dan itu juga azab yang pedih. Kita aja nggak mau kebakaran ya, ada kompor yang apa? Kompor terbakar, beldos, itu aja kita sudah luar biasa, apalagi dicemplungkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah, 70 kali lipatnya. Wa zahiru dzalika anna al-amra bid-du'a qabla fardhi salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhud. Dan yang zahir, yang nampak, bahwasanya perintah berdoa ini sebelum ada perintah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud. Habis ini nanti ada, yaitu membaca tasyahud, ya.
Taib. Maka di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah al-hadis dalilun ala wujubi tasyahud fi akhir shalah. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan wajibnya tasyahud di akhir salat, karena Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya membaca at-tahiyyat. Wa hadza amrun, dan ini adalah perintah. Wal aslu fil amri al wujub, dan secara asal perintah itu menunjukkan apa? Sesuatu yang wajib. Waliqauli Ibnu Mas'ud qabla an yufradha alaina tasyahud wa huwa ruknun min arkanis shalah wa hadza binisbati litasyahud al-akhir. Bahkan termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Itu apa? Tasyahud akhir, bacaan at-tahiyyatu lillah. Ini apa? Rukun salat, yaitu tasyahud awal apa akhir? Tasyahud awal apa akhir? Akhir. Yaitu wajib, bahkan ada yang mengatakan rukun. Ammal awal falaysa biruknin bidalil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indama nasiyahu jabarahu bisujudi sahwi. Kalau tadi tasyahud akhir itu rukun atau wajib. Adapun kalau tasyahud awal maka bukanlah rukun. Ya, bukan termasuk rukun. Apa dalilnya? Tatkala Rasulullah itu lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, tatkala Rasulullah lupa melakukan tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga, maka Nabi menggantinya dengan sujud sahwi, yaitu sebelum salam, ya, karena kurang. Kemudian faedah yang berikutnya, warada fi sunnati siyaghun katsiratun litasyahud. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah atau sunnah Nabi, maka banyak sekali bacaan-bacaan tasyahud. Tidak hanya satu saja, tapi banyak. Siyaghun katsiratun litasyahud. An Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Aisyah wa Ibnu Umar wa ghairihim wa laysa bainaha illa ikhtilafun yasir. Jadi banyak lafaz-lafaz bacaan-bacaan tasyahud, baik dari hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Abbas, hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lain, yang mana perbedaannya itu hanya sedikit saja. Ya, perbedaannya hanya sedikit saja. Wa bi ayyi tasyahhudin tasyahhada mimma shahha 'anin nabi jaza. Maka selama bacaan atau lafaz tasyahudnya itu sahih dari Rasulullah, sumbernya sahih dari Rasulullah, maka boleh untuk dibaca. Nasal Imam Ahmad ala dzalika, yang mana Imam Ahmad telah menjelaskan hal tersebut. Qad athna al-ulama'u ala tasyahud Ibni Mas'ud li'annahu muttafaqun alaih. Jadi para ulama itu telah menjelaskan bahwasanya yang paling bagus dari lafaz-lafaz tasyahud adalah lafaz tasyahud dari sahabat Ibnu Mas'ud.
yang kita baca tadi itu. Li'annahu muttafaqun alaih, karena hadis Ibnu Mas'ud itu muttafaqun alaih. Qala al-Bazzar asahhu haditsin fi at-tashahhud 'indi hadits Ibnu Mas'ud. Imam Al-Bazzar mengatakan hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang lafaz tasyahud bagiku adalah hadis Ibnu Mas'ud. Ruwiya anhu min nif wa 20 tariqah. Karena banyaknya jalan yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Wa qala la a'lam fi tasyahud athbat minhu wa la asah asanid wa la ashhar rijalan. Beliau juga mengatakan, aku tidak mengetahui ada yang lebih athbat, ada yang lebih sahih sanad-sanadnya, dan juga perawi-perawinya yang lebih terkenal dari hadis Ibnu Mas'ud tersebut. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan wala khilaf baina ahlil hadis fi dzalik. Bahkan ulama hadis itu tidak khilaf, tidak berselisih terkait hadis Ibnu Mas'ud yang menjelaskan tentang bacaan tasyahud. Ya. Wa qad i'tana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadza at-tashahhud wa 'allamahu Ibnu Mas'ud wa laqanahu iyyahu kama yulaqqinuhu as-surata minal Qur'an. Nah, Nabi itu sangat perhatian dengan tasyahud ini, tasyahud yang diajarkan atau tasyahud riwayat atau hadis Ibnu Mas'ud. Itu Nabi memperhatikan. Sampai-sampai Nabi mengajarinya kepada Ibnu Mas'ud. Bahkan ditalkin sama Rasulullah. Bacaan tasyahud ini ditalkin sama Rasulullah ketika mengajarkan siapa? Ketika mengajarkan siapa? Ibnu Mas'ud, ditalkin sama Rasulullah. Biar benar-benar hafal. Nabi mentalqin Ibnu Mas'ud ketika mengajari tasyahud ini sebagaimana Nabi mentalqin ketika mengajarkan Al-Quran, surat dalam Al-Quran. Kama warada fi ba'dhi riwayat wa dzalika lima yashtamil alaihi min ta'zimillahi ta'ala wa tamjidihi wal ikhlasi lahu wa syahadati biwahdaniyatihi wa sidqi rasulihi wa taslimi wa tarahhum wa tabrik alaihi wa ma yatadhammanuhu min as-salamil khas bil musalli wal umma al-islamiyah wa jami'i ibadillahi salihin fi samai wal ardi. Karena kalau kita perhatikan ya, lafaz bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud ini luar biasa. Makna yang terkandung di dalamnya, lafaz-lafaznya itu ada pengagungan kepada Allah, penghormatan kepada Allah, keikhlasan dalam ibadah kepada Allah, kemudian persaksian akan keesaan Allah dan kebenaran Rasulnya, kemudian juga keselamatan, rahmat, barokah, ya, itu semuanya ada dalam redaksi bacaan tasyahud dari hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian di antara faedah yang lainnya, masih kurang berapa menit? Setelah bunyi kok cepet ya. Wah. Kemudian faedah yang lain adalah hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sholat hendaknya membaca doa di akhir tasyahud dengan doa yang dia kehendaki. Ya, dan yang paling afdal adalah doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia bisa bahasa Arab, tidak apa-apa.
ya, dengan lafaz yang lain. Yang intinya doa-doa tersebut untuk kebaikan dia di dunia dan kebaikan dia di akhirat. Kemudian yang terakhir, zahirul hadis annal amra bid-du'a ba'da tasyahhud qabla fardhi sholati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud. Iya. Kalau kita melihat hadis ini kok enggak ada sholawatnya, iya. Habis baca tasyahud langsung berdoa. Nah, itu nanti hadis yang berikutnya. Iya. Makanya jangan belajar sepotong-sepotong ya, separuh-separuh. Dan di sini dijelaskan yang zahir, yang nampak bahwasanya ketika diperintahkan membaca doa setelah tasyahud ini, maka itu sebelum ada perintah membaca sholawat. Hanya setelah ini insyaallah kita akan baca hadis Fadhalah bin Ubaid yang menjelaskan tentang yaitu bersolawat, ya, atau hadis yang setelahnya juga nanti itu ada. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ya bisa menambah ilmu agama bagi kita ya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan dalam beramal soleh dengan penuh keikhlasan sesuai petunjuk Rasulullah sampai akhir hayat kita. Nah, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.